Pasti saya percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Yahweh Sang Firman, memberkati kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya akhina Isa Al-Masih bukan Yahweh. Isa Al-Masih bukan firman. Isa Al-Masih pembawa firman. Di Alkitab bahasa Arab mengatakan Isa Al-Masih, dan di Alkitab juga di Bible bahasa versi Indonesia Yesus Kristus. Menurut Pak Torosoki, Alkitab itu Alkitab apa, Pak Torosoki? Jelaskan. Alkitab bahasa Arab itu Alkitab apa itu? Alkitab yang katanya Pak Torosoki berbahasa Arab, itu Alkitab apa itu? Coba terangkan itu, Alkitab apa itu dulu? Bagi yang suka, tolong like and share. Selamat malam kepada sahabat-sahabat saya yang ada di grup. Gimana kabarnya pada malam ini? Pasti saya percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Yahweh Sang Firman, memberkati kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya akhina Isa Al-Masih bukan Yahweh. Isa Al-Masih bukan firman. Isa Al-Masih pembawa firman. Buktinya Injil. Injil itu dibawa oleh Isa Al-Masih untuk disampaikan ke umat. Tidak taunya umatnya sesat. Itu kalau mengaku Isa Al-Masih bagus. Gitu, berarti Yesus itu bukan Isa Al-Masih. Karena apa? Yesus itu dirangkuman. Islam itu Yesus tidak ada. Di sejarah Islam pun tidak ada nama Yesus. Gitu. Kalian harus tahu itu. Cari sudah di sejarah Islam. Makanya saya akan bilang apa? Al-Quran dan tafsir taruh di sebelah kanan, Bible taruh di sebelah kiri. Perbandingkan itu sudah. Perbandingkan sudah. Mana yang betul nanti tampak kok yang betul. Gitu. Akan jadilah afala taklun. Akalnya kamu yang sehat bisa dipakai. Gitu yang jelas. Nah, semua pendeta-pendeta, sebagian banyak pendeta mengatakan Yesus bukan Isa Al-Masih. Ibunya Yesus Maria. Kalau Isa Al-Masih Maryam. Gitu. Tidak diakui. Semua pendeta kebanyakan tidak mengakui. Pendeta satu ini yang mengakui. Sudah jelas ya? Jelasnya, kalau emang Yesus itu Isa Al-Masih, lahirnya bukan di kandang domba. Saya tidak mau Isa Al-Masih dibilang lahir di kandang domba. Sejarah mana itu? Buktikan sejarahnya. Lahirnya terhormat Isa Al-Masih itu. Tidak lahir di kandang domba. Kandang domba itu tempat kotor. Tidak ada. Rasul itu lahir di tempat kotor. Lahirnya Rasul itu di tempat mulia. Ya, selamat malam Pak Lupot. Gimana Pak Lupot? Pada malam ini kabarnya gimana? Sehat kan? Perlu saya mau jelaskan Pak Lupot. Yang duluan ada di Arab itu bukan Al-Quran Pak Lupot. Ingat itu. Yang duluan yang ada di Arab itu adalah Alkitab bahasa Arab. Ya, baru tahun 6.000 tahun yang lalu Al-Quran itu ada. Ya, ingat itu Pak Lupot. Nah, Alkitab bahasa Arab sama yang Anda klaim itu Isa Al-Masih. Dan
Alkitab bahasa Arab ke Alkitab bahasa Indonesia. Ya, di Alkitab bahasa Arab mengatakan Isa Al-Masih, dan di Alkitab juga di Bible bahasa versi Indonesia Yesus Kristus. Nah, itu sama Pak Lepot. Isa Al-Masih di Bible bahasa Arab sama dengan di Bible ya bahasa Indonesia Yesus. Makanya saya mengatakan Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus. Begitu Pak Lupus. Menurut Pak Torosoki, Alkitab itu Alkitab apa Pak Torosoki? Jelaskan. Alkitab bahasa Arab itu Alkitab apa itu? Alkitab yang katanya Pak Torosoki berbahasa Arab itu Alkitab apa itu? Coba terangkan itu, Alkitab apa itu dulu, supaya saya tahu. Alkitab apa itu yang berbahasa Arab katanya Pak Torosoki? Alkitab apa itu? Nah, Pak Lopot, yang disebut dengan Alkitab apapun dia, versi apapun itu bahasanya tetap firman Tuhan. Ya, terjemahannya itu firman Tuhan berbahasa negara apapun. Ya, terjemahan. Nah, tapi yang saya jelaskan ke Pak Lopot tadi, ya, yang duluan ada di Arab itu bukan Al-Quran Pak Lopot. Ya, Al-Quran itu baru ada tahun 600. Yang duluan ada itu di Arab, ya, itu Alkitab bahasa Aram. Nah, makanya di Aram itu bukan hanya orang Islam semua Pak. Ya, di Arab itu ada orang Kristen juga berbahasa Arab. Nah, begitu Pak. Makanya Bapak harus ingat sejarahnya dulu. Mana yang duluan ada ya di Arab itu. Nah, dari bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, Yunani, ya, diterjemahkan ke bahasa Arab Alkitab itu Pak. Begitu. Makanya Pak Torosuki, yang saya tanya, katanya Pak Torosuki itu Alkitab berbahasa Arab. Iya kan? Alkitab berbahasa Arab katanya Pak Torosuki sebelum Al-Quran. Saya tidak nanya Al-Quran, tidak nanya apa Pak Torosuki. Saya cuma nanya yang Alkitab yang berbahasa Arab katanya Pak Torosuki itu Alkitab apa? Itu loh, Alkitab apa Bible. Kita kasih satu contoh. Sebetulnya tidak perlu saya nanya apa itu Bible, tidak perlu. Nanti ada pertanyaan lain itu. Yang Pak Torosoki mengatakan Alkitab yang berbahasa Arab itu Alkitab apa? Alkitab yang berbahasa Arab katanya Pak Torosoki itu Alkitab apa? Saya kembalikan lagi supaya telinganya Pak Torosoki dengerin ya. Pak Torosoki, Alkitab yang katanya Pak Torosoki itu berbahasa Arab, itu Alkitab apa? Nah, tadi kan Pak Lopo saya sudah jawab sama Pak Lopo ya. Alkitab bahasa Arab itu sama dengan Alkitab ya sekarang seperti Kejadian sampai Wahyu itu Alkitabnya Pak, Biblenya itu ya, itu yang dipakai. Makanya Bapak jangan bertanya seperti anak kecil ya.
saya sudah jelaskan sama Bapak di atas. Yang duluan ada di Arab itu bukan Al-Quran, tetapi Alkitab, kitab suci berbahasa Arab, yaitu Alkitab, kitab suci. Kitab suci apa sepertinya? Ya, contohnya seperti yang terdapat saat ini di negara Republik Indonesia, versi bahasa Indonesia. Berbahasa asalnya itu berbahasa Yunani dan Ibrani, Pak, diterjemahkan ke bahasa Arab. Gitu. Tidak tanya seperti anak kecil, Pak Torosoki. Coba, apa Bible itu dulunya bahasa Arab? Coba Pak Torosoki terangkan. Apa Bible, katanya kamu Alkitab ya? Bible itu Alkitab ya? Apa Bible dulunya bahasa Arab? Saya tanya sama Pak Torosoki. Apa Bible itu dulunya bahasa Arab? Terangkan di situ. Saya tahu Bible bukan bahasa Arab kok. Tidak ada Bible bahasa Arab. Gitu. Terangkan, apa Bible itu bahasa Arab dulunya? Kalau kamu mengatakan Bible itu Alkitab, apa Bible dulunya bahasa Arab? Coba terangkan. Pertanyaan saya itu enak sekali kok. Sebetulnya dijawab dengan singkat enak. Iya Pak Luput, bahasa Arab. Nah, kan enak. Nah, iya Pak Luput, Bible itu dulunya bahasa Arab. Sudah cukup. Jawabannya cuma seperti itu. Gitu sebetulnya. Ini enggak. Gini Pak Luput, di zaman kepanjangan. Makanya membuat VN itu singkat, padat, akurat, jelas, terang. Gitu, dengan akal sehat. Kalau enggak sehat, minum obatnya dulu. Apa sudah izin dokter? Keluar, Pak VN. Izin dokter. Bahwasanya kalian itu Kristen gila semua. Gitu, karena apa? VN sedikit pertanyaannya, jawabannya panjang. Saya tidak mengharapkan seperti itu. Cerdas tangkas. Saya mengharapkan orang Kristen cerdas tangkas. Gitu, ini Pak Luput gitu loh. Nah, di sini saya pikir Pak Luput kan mulai agak-agak emosi menyampaikannya. Santai aja Pak, ya. Tadi Pak, saya mau katakan sama Bapak, yang duluan ada kitab suci itu bukan Al-Quran di Arab. Itu yang duluan ada adalah Alkitab, ya, kitab suci orang Kristen yang duluan, orang Yahudi. Nah, sedangkan Al-Quran itu baru ada di tahun 600. Nah, karena itu negara Arab diterjemahkan Alkitab itu ke bahasa Arab, sehingga duluan disebut Isa itu di Alkitab bukan di Al-Quran. Kata Isa itu berasal itu dari Alkitab, karena itu duluan ada. Makanya orang Arab itu ada orang Kristen, ya. Tidak semua 100% orang Islam, Muslim. Begitu Pak. Lagi kitab suci orang Kristen, kitab suci orang Kristen. Lah saya tanyakan, kitab suci orang Kristen itu kitab suci yang mana? Apa yang kamu maksud kitab suci orang Kristen ini? Bible itu loh Pak Torosoki. Yang kalian maksud kitab suci itu Bible tah? Apa kitab suci apa? Terangkan di situ, saya mau tahu. Gitu loh Pak Torosoki. Hah? Kalau Al-Quran itu kitab suci Al-Quran. Sekarang yang saya tanyakan, yang kamu maksud kitab sucinya kamu itu apa? Suci apa sih kitabnya kamu itu? Apa namanya? Kitab suci apa? Yang berbahasa Arab sebelum Al-Quran, kitab sucinya kamu itu kitab suci apa? Yang sebelum Al-Quran kamu bilang
Ya, sebelum Al-Quran kamu bilang kitab suci yang berbahasa Arab. Kitab suci apa Pak Torosuki? Aduh, pusing saya. Ini tidak bisa ini berdialog tidak bisa ini. Akalnya tidak sehat itu apa? Saya tanya, Pak Torosuki sudah makan? Gini tuh Pak Luput, saya pergi kamar mandi. Loh, ditanya sudah makan kok jawabannya saya ke kamar mandi. Sekarang saya tanya sama kamu, itu contoh tadi ya. Sekarang ini saya tanya sama kamu, kamu mengatakan kitab suci yang berbahasa Arab sebelum Al-Quran. Itu kitab sucinya kamu, itu kitab suci apa? Jelaskan kitab suci apa? Kitab suci apa? Ini kamu ini gagal kamu ini, gagal kamu ini. Nggak pantas kamu berdialog sama saya, bodoh. Ini kaum kafirun, kaum Kristen, ini kamu simak pendetanya kamu ini. Apa pendeta yang seperti ini? Yang menginjil-nginjili kamu ini apa pendeta seperti ini? Pendeta gagal fikir ini namanya, gagal pengertian. Kamu percaya pendeta seperti itu? Pendeta kayak gitu itu, menginjili kamu. Ditanya kitab suci yang berbahasa Arab, katanya dia kitab suci sebelum Al-Quran. Kitab suci Pak Luput berbahasa Arab. Ditanya kitab suci apa itu? Yang berbahasa Arab sebelum Al-Quran ini kitab suci. Kitab suci yang mana? Kitab suci kita. Lah ya apa namanya? Kitab suci apa? Nggak bisa jawab. Makanya tak bilangnya apa? Mau bilang kitab suci apa? Bible. Memang Bible itu firman Tuhan apa? Firmannya Allah. Nabi siapa yang bawa? Nah ini nanti akan jadi pertanyaan seperti ini lagi. Makanya tak bilangnya Bible itu rangkuman cerita, bukan kitab suci. Bible itu rangkuman cerita. Nyi Roro Kidul ada, ceritanya iblis ada, ceritanya Popinho ada, ceritanya Gatot Koco ada semua di dalam situ itu kitab suci cerita. Bukan kitab suci seperti Al-Quran. Itu paham ya? Makanya orang Kristen ini harus nyimak Pak Luput. Nah, Pak Luput sama siapa Pak Luput berdialog? Sama siapa Pak Luput ya? Tanya, tandai orangnya dong. Kita sekarang lagi diskusi dialog. Wah, Pak Torosoki ini nggak nyambung Pak Torosoki ini. Makanya Pak Torosoki ini gemuknya dikurangi Pak Torosoki, biar cerdas, akal pikirannya tidak kemasukan lemak. Ini Pak Torosoki. Masalahnya Pak Torosoki gemuk itu apa? Jadi pikirannya kemasukan lemak. Lemak itu berbahaya Pak Torosuki untuk kesehatan. Lemak itu penyimpan angin. Lemak itu penahan angin. Lemak itu yang membuat kolesterol, asam urat. Di situ masalahnya, kamu konsumsi lemak. Gitu Pak Torosuki. Gitu. Saya ini berdialog dengan Anda Pak Torosuki. Saya Pak Luput berdialog dengan Anda. Pak Luput menanyakan, kamu mengatakan kitab suci di zaman dulu itu bahasa Arab sebelum Al-Quran. Saya tanya, kitab suci apa yang kamu katakan kitab suci berbahasa Arab? Kitab suci apa? Namanya kitab sucinya kamu itu apa? Yang sebelum Al-Quran kamu bilang berbahasa Arab. Kitab suci apa itu? Kamu ini apa sih? Saya ini berdialog dengan Anda Pak Torosuki. Loh ya apa sih? Apa saya berdialog dengan setan apa? Dengan jin? Dengan domba? Saya berdialog dengan pendeta ini, pendeta Torosuki, yang mengatakan kitab suci sebelum Al-Quran itu berbahasa Arab. Lebih tua dari Al-Quran, kitab suci berbahasa Arab. Lah ya saya tanyakan sekarang, kitab suci yang kamu maksud itu kitab suci apa? Ini lagi. Nah, masalahnya sekarang Pak Luput itu mau
asal paham, asal usulnya sejarah, ya. Begitu Pak. Salah satu contohnya yang duluan ada Pak daripada Al-Quran itu Taurat, Injil, ya itu Zabur, ya. Tetapi Injil itu, Taurat itu bermacam-macam Pak, ya, bukan hanya satu ayat, dua ayat, ya. Makanya Bapak pahami dulu, ya, yang duluan ada itu Zabur, Taurat, Injil, ya. Baru Al-Quran Pak. Nah, di Zabur itu, di Injil itu, ya, Taurat itu, Isa itu udah duluan daripada Al-Quran, bahasa Arab. Biar Bapak nyambung dikit ya, supaya nyambung. Iya Pak, memang saya gemuk, puji Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan Pak, saya gemuk dikit. Supaya suara saya lebih gede, gemuk. Gimana Pak Lopot, jangan lupa minum kopi. Itu Zabur, Taurat, Injil bukan kitab kamu. Hei bro, kamu ini jangan ambil kitab orang. Itu bukan kitab kamu. Zabur, Nabi Allah Daud. Taurat, Nabi Musa. Injil, Nabi Allah Isa alaihi salam semua. Torosoki, Bibel. Kamu ini jangan ambil-ambil, jangan ngaku-ngaku kitabnya orang. Yang saya tanya, yang kamu maksud kitab sucinya kamu itu apa yang berbahasa Arab? Ini lagi-lari bikin kitabnya orang. Kamu tidak punya hak di situ. Nanti kamu tak bawakan hak orang Yahudi, kamu dimarahi. Kemarin pendeta dimarahi karena pakai 10 hukum Taurat. Ada apa kamu pakai kitabnya orang? Tidak usah pakai kitabnya orang. Kamu jangan berlindung di kitabnya orang. Zabur, Taurat, Injil itu jangan urusan kamu. Kamu tidak ada urusan situ. Bibel tidak ada urusannya dengan itu. Yang saya tanyakan sekarang, kamu mengatakan kitab suci sebelum Al-Quran, itu kitab suci apa yang berbahasa Arab katanya kamu? Ini VR-nya kamu di atas ini saya simpen sudah. Saya simpen sudah ini. Kamu mengatakan kitab suci sebelum Al-Quran, kitab sucinya kamu berbahasa Arab. Sekarang poinnya, saya tanya, yang katanya kamu berbahasa Arab sebelum Al-Quran, kitab sucinya kamu, kitab suci apa itu? Kamu tidak bisa jawab. Bukan saya gagal paham, tidak. Saya cerdas. Saya S10. Ini Pak Luput ya, Dokter Andes, Insinyur, Dokter, Profesor, IR. Ini Pak Luput ini. Kamu ini bertele-tele jawabannya. Ayo dijawab dengan tepat itu. Kamu mengatakan kitab sucinya kamu sebelum ke Al-Quran. Kitab sucinya kamu berbahasa Arab. Kitab suci apa itu? Terangkan. Kitab suci apa? Jawaban. Ayo. Jangan kemana-mana kamu. Saya tidak bakal lari dari topik. Itu Pak Torosoki, dengarkan itu. Itu yang punya Torah itu. Ishak. Itu yang punya Torah. Kamu tidak punya hak di sini membahas kitabnya orang. Tidak ada hak sama sekali. Pak, kamu kan minta pertanyaan, saya jawab pertanyaan Bapak. Bapak lagi bilang itu bukan kitabmu. Itu kitab kami, itu yang kami percayai. Ya, makanya mulai dari Kejadian sampai Wahyu Pak, itu adalah satu kesatuan yang utuh, adalah firman Tuhan. Kan pertanyaan Bapak saya kan sudah saya jawab. Bapak kan mau bantah lagi. Memang Bapak ini nggak ngerti toh. Nah, umur Bapak saya ini sudah menjelang 60-an, 50-an ya. Sebenarnya udah paham tuh. Ya. Emangnya kamu yang lebih tahu bahwa
Injil, Taurat, Zabur itu bukan kitab saya. Waduh, sedangkan itu saya imani. Nah, macam mana Bapakku ini? Ya? Makanya Bapak, pertanyaan Anda sudah saya jawab. Jangan lari dari konteksnya dulu. Ya? Di Injil itu berbahasa Ibrani, berbahasa Arab, karena yang sudah duluan ada itu bahasa Arab, Alkitab bahasa Arab. Nah, Aram udah duluan ada daripada Al-Quran. Dan di situ dicatat Isa Al-Masih. Paham Pak? Makanya saya katakan, saya pakai Isa Al-Masih itu adalah Yahweh. Bukan kutip di Al-Quran Pak, dikutip di Injil. Ya, biar Bapak paham. Nah, di Al-Quran juga dikutip Isa, ya, Isa Al-Masih. Ya tidak sama kalau saya ikuti apa yang ada di Al-Quran itu, saya pakai Al-Quran namanya Isa. Begitu biar Bapak lebih mengerti ya, gitu. Kok omongnya pencuri-pencuri kitab sih? Harus yang lebih elegan dong bahasanya. Tentu saja, apakah lupa bahwa Roma Vatikan itu menjajah dan mencuri kitab Bani Israel Selatan pada tahun 70 Masehi? Itu dari mana dapat kalian kitab itu sebanyak itu? Kalau bukan dipaksa untuk dicuri kitab Yahudi, lalu kalian terjemahkan kata demi kata, lalu disusun ulang terjemahannya sesuai dengan doktrin kalian. Dari mana datangnya? Emang kalian pikir terjemahan Yunani dan Latin di Vulgata itu dari mana dapatnya kalau bukan mencuri kitab kami? Kami tidak pernah memberikan, oh ini kitab buat kamu bangsa Yunani, oh ini kitab buat kamu bangsa Roma. Ada? Nggak ada. Jadi kalian mendapat dari mana kitab-kitab itu? Itu kitab orang Yahudi, bukan kitab kalian. Yang disebut Torah, Nabiim, Ketuvim itu kitab orang Yahudi, bukan kitab orang Kristen. Itu Pak Torosoki, itu Ishak itu orang Yahudi itu yang punya Torah, mengatakan kamu orang pencuri kitab. Bukan saya yang mengatakan seperti itu. Kamu mengakui-ngakui kitabnya orang, itu buktinya. Apa minta bukti lagi? Kalau Yesus itu tidak berdaya. Pendeta sendiri yang mengatakan, anu Pak Lopot, Yesus itu memang tidak berdaya Pak Lopot. Yesus manusia biasa, mati disalib, tangannya dipaku, kakinya diikat keluar darah. Lah makanya saya tanya, kenapa kau buat Tuhan itu manusia biasa kau dijadikan Allah? Si bodoh kamu. Nah saya terangkan di situ. Dan sekarang Pak Torosoki mau mengaku kitab-kitabnya orang. Itu saya bawakan itu, VN-nya itu. Apa pendetanya sekali saya bawakan VN-nya pendetanya. Kalau dibilang pencuri kitab, pemakan babi. Ini Torosoki ya. Ini bukti bahwasanya kamu itu mencuri kitabnya orang. Orang Kristen ini tidak punya tanggung jawab. Ayo orang Kristen, simak ini bahasanya orang Yahudi saat ini. Kamu mutlak dikatakan pencuri kitab. Kamu bernaung di kitabnya orang. Dan kamu orang tidak tanggung jawab. Ini VN-nya Ishak ini, orang Yahudi Israel ini. Ayo, mau bilang apa kamu sekarang? Kamu ini kitabnya Bible kok, mau ngaku-ngaku kitabnya orang.